Episode 111-115. Hal ini berlaku di tempat sekuler, semakin rendah auranya maka semakin rendah. Kesan pertama Lu Chen terhadap ibu kota dinasti Yongming adalah kota itu penuh aura, jauh lebih tinggi dari Dengzhou, tetapi jauh lebih rendah dari Kekaisaran Ruofeng, dan bahkan lebih tak tertandingi dengan Dancheng. Keduanya melakukan perjalanan tanpa henti siang dan malam, melakukan perjalanan jauh dan melintasi gunung, dan butuh 5 hari lagi untuk segera kembali ke dinasti Yongming. Bai Ningxuang cukup akrab dengan Kekaisaran Ruofeng, jadi dia mengajak Lu Chen berjalan-jalan di sekitar ibu kota dalam waktu yang lama untuk melihat adat istiadat Kekaisaran Ruofeng, lalu membeli 2 kuda cepat dengan darah binatang, dan berangkat ke dinasti Yongming. Benar saja, butuh hampir 7 hari untuk berteleportasi ke Ruofeng Kekaisaran, datang ke formasi teleportasi di kota Pil, membayar 6.000 koin kristal kepada penjaga, dan kemudian berteleportasi bersama Bai Ningxuang ke ibu kota Kekaisaran Ruofeng. Lu Chen mengangguk, lalu pamit dan pergi. Duan Xin tiba-tiba berbisik. Raja Ludan, jika Anda memiliki barang bagus yang ingin Anda jual di masa depan, temui langsung pemilik paviliun Sang dan minta dia memberi tahu saya. Saya akan datang untuk berdagang dengan Anda sesegera mungkin tanpa melalui tangan orang lain, dan saya juga akan memberikan Anda satu harga tertinggi. Bahkan Zai Bai Ningxuang mengerutkan kening, wajahnya memerah. Pada saat itu juga, Lu Chen merasa merinding dan pecah di seluruh tanah. Orang ini banyak mencoba-coba. Sepertinya, Lu Chen menyipitkan matanya dan bertanya, tapi Duan Xin hanya mengangkat bahu, tidak berkomitmen. Sejujurnya, apakah kamu memiliki hobi khusus ini? Duan Xin juga berkata, gadis dari Yao Clan sangat memikat, dengan pesona yang tak terlukiskan, dan gaya yang unik. Yah, untuk memuaskan hobi khusus beberapa orang. Duan Xin terus berbicara, namun dihentikan oleh Lu Chen lagi. Tunggu, kenapa ada iblis? Selain ras monster, ada juga ras monster. Lu Chen menanggapinya dengan senyuman, tetapi Duan Xin tidak menganggapnya serius atau membantahnya. Saya rasa kamu menyukainya, yang ini. Duan Xin berkata sambil tersenyum, sebenarnya, beberapa wanita orc cantik dan penuh keliaran, dan beberapa orang menyukainya. Ya, untuk memuaskan hobi khusus beberapa orang. Lu Chen sela Duan Xin, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, ada juga binatang buas. Tetapi Duan Xin berkata dengan serius, kalau begitu kami akan memberimu 100 wanita cantik seperti biasa, semuanya muda dan cantik, seindah bunga, dari semua ras, termasuk ras manusia, ras barbar, dan ras binatang. Lu Chen tidak dapat memahami para tetua centil ini, jadi dia segera merespons. Saya sedang berlatih seni bela diri, dan alkimia hanyalah berjalan-jalan dengan santai. Saya tidak perlu memakai jubah alkimia sepanjang hari, tanya seorang tetua dengan tajam. Mengapa tidak 39, bukankah penduduk Danzong memiliki danpao? Bai Ningxuang dengan cepat menjelaskan. Dia adalah Dan Xiu, anggota Danzong. Tetua terakhir melihat ke arah Lu Chen, dan berkata sambil mencibir, bahkan jika dia adalah anggota pangeran keempat, dia tetaplah orang luar di paviliun dan kita, dan tidak boleh membawa tempat penting seperti aula konferensi ini. Pemuda ini, tidak bisakah dia menjadi anggota pangeran keempat? Sesepuh lain berkata tanpa ampun, kalau begitu, hari ini aku akan memberitahumu secara pribadi bahwa kami tidak ingin ikut campur dalam urusan Anda, jadi kami diam saja. Kamu sebaiknya menyerah saja. Kamu ingin menangkan kami, tapi kami diam saja. Tidakkah kamu mengerti maksud kami? Seorang tetua berkata dengan tidak sabar, mungkinkah itu karena pertarungan keponakanmu untuk tahta, kamu ingin membujuk kami untuk mendukungnya? Bai Ningxuang melirik Lu Chen, langsung merasa gembira, dan berkata, 3 orang tua, mohon bersabar, saya memang mempunyai urusan penting untuk didiskusikan dengan Anda, namun saya harus menunggu Tuan Paviliun datang. Orang ini adalah orang paling penting di Paviliun dan dia memenuhi syarat untuk datang ke ruang konferensi. Ketiga alkemis hebat semuanya terlihat tidak sabar, dan mereka tidak terlalu menghormati Bai Ningxuang di antara kata-kata mereka. Elder Bai, mengapa Anda membawa orang luar ke ruang konferensi? Ruang konferensi dilarang untuk dimasuki oleh personel penting yang tidak berbahaya. Apakah Anda lupa aturan kami? Jika ada sesuatu yang penting, segera beritahu saya, orang tua itu sangat sibuk. Ada 4 tetua di paviliun dan Bai Ningxuang memiliki pangkat dan status terendah. Tidak lama kemudian, 3 alkemis memasuki ruang konferensi, semuanya mereka adalah alkemis hebat peringkat 8, dan mereka semua adalah tetua paviliun alkimia,
Bai Ningsuang memimpin Lu Chen ke paviliun dan langsung membunyikan bel di ruang konferensi untuk memanggil pejabat tingkat tinggi. Seluruh bangunan paviliun dan juga megah dan tinggi, yang cukup mewah pada dinasti Yongming. Paviliun dan di ibu kota kekaisaran terletak di jalan yang ramai. Segera setelah kultivasi Lu Chen terungkap, mereka mengetahuinya dengan baik, dan seolah-olah mereka dipukul mundur oleh Lu Chen. Setengah langkah Hualing berani mengamuk di pil paviliun, dan menipu saya bahwa tidak ada seorang pun di pil paviliun. Monster macam apa itu? Lu Chen ini, sungguh sulit dipercaya bahwa Lu Chen benar-benar menerobos dari kondisi pemurnian tubuh ke transformasi roh setengah langkah, dan promosinya lebih cepat dari Fei Tian. Tidak ada yang bisa menandinginya. Memikirkan hal ini, murid Bai Ningsuang menyusut. Sepertinya baru beberapa bulan sejak saya bertemu Lu Chen, namun, Bai Ningsuang mengenang hal itu ketika dia bertemu Lu Chen di balai pil kota Suangmu. Lu Chen sepertinya dalam kondisi latihan tubuh, kemajuannya sangat cepat sehingga tidak normal. Ini baru sekitar 1 bulan, dan ini adalah setengah langkah menuju alam spiritual. Tampaknya ini adalah alam Yuan sejati tingkat ke-7, kan? Ketika Lu Chen pergi ke Pil City, apakah kultivasinya? Di sisi lain, Bai Ningsuang memandang Lu Chen dengan mata terbelalak dan indah, dan terlalu terkejut untuk berbicara. Basis budidaya ketiga tetua ini hanya di alam Yuan sejati, yang terendah adalah di alam Yuan sejati tingkat ke-5, dan yang tertinggi ada di alam Yuan sejati tingkat ke-8. Beranikah kamu mengalahkan Lu Chen? Karena, Lu Chen dengan lembut melepaskan nafasnya, setengah langkah ke alam roh. Saat berikutnya, ketiga tetua yang agresif itu mundur seperti ayam jago yang kalah, mengerutkan kening dan menundukkan mata. Ketika ketiga tetua mendengar hal ini, mereka segera meledakkan kam. Mereka semua menyingsingkan lengan baju mereka dan melangkah maju untuk mengalahkan Lu Chen. Ya, pukul aku dulu. Tampar dia. Betapa beranikah kamu meremehkan sang alkemis hebat, apa yang harus kamu lakukan? Nak, kamu penuh omong kosong. Lu Chen menatap ketiga tetua dengan dingin, dan berkata sambil mencibir, kalian bertiga juga sudah cukup tua, dan kalian pasti sudah lama berkecimpung dalam alkimia, bertahun-tahun, mengapa kamu sudah lama berkecimpung dalam alkimia, dan kamu masih menjadi alkemis peringkat 8? Kamu tahu, aku tidak tahu, alkimia yang buruk tidak menghormati alkimia. Tidak mengenakan jubah pil bukan berarti tidak mengenakan jubah pil hormati dan dao. Tetua lain memarahi, sombong, kami para alkemis, meskipun kami berlatih seni bela diri, kami harus selalu mengenakan jubah alkimia untuk menunjukkan rasa hormat kami terhadap alkimia. Ketiga tetua kembali sadar dan berteriak lagi. Aku akan memanggil penjaga. Di antara banyak pangeran, pangeran keempat adalah yang paling berkuasa, dan dia tidak bisa mengubah langit sama sekali. Apa yang terjadi dengan paviliun dan kita? Bai Ningsuang, pemilik paviliun ini sekarang memberitahu Anda bahwa paviliun dan telah memutuskan untuk mendukung pangeran tertua. Anda dapat mengetahuinya. Bai Ningsuang berkata dengan cemas. Tuan, Anda tahu bahwa pangeran keempat adalah keponakan saya. Sekalipun kamu tidak mendukung pangeran keempat, jangan dukung pangeran lainnya. Dan alkemis peringkat 8 yang datang bersamanya berdiri di belakangnya seperti orang kepercayaan. Paviliun master dan pergi ke kursi pertama olah konferensi dan duduk dengan aman. Alkemis peringkat 9 itu adalah master paviliun alkimia. Bai Ningsuang dengan cepat memberi hormat kepada alkemis peringkat 9. Tuan, seorang pria parubaya yang mengenakan jubah alkimia peringkat 9 masuk tanpa ekspresi di wajahnya, diikuti oleh seorang alkemis peringkat 8. Mendengus dingin terdengar, Lu Chen merasa bahwa pil paviliun tidak sesederhana yang dia bayangkan. Jika dia mengungkapkan identitasnya terlalu dini, efeknya mungkin tidak terlalu bagus, dan dia harus menunggu hingga master paviliun muncul, tetapi Lu Chen tidak bergerak, hanya memberinya tatapan meyakinkan. Bai Ningsuang menggigit bibirnya, menatap Lu Chen dengan cemas, dan mengirimkan ekspresi memohon bantuan, berharap Lu Chen akan mengungkapkan identitasnya sebagai Raja Alkimia dan menenangkan situasi. Baru sebulan, bagaimana pil paviliun menjadi seperti ini? Kata seorang tetua, tanyakan pada Master Paviliun, ini yang dimaksud Master Paviliun. Bai Ningsuang tampak terkejut, dan buru-buru bertanya, bukankah kamu bilang kamu tidak akan berpartisipasi dalam perselisihan keluarga kerajaan? Kenapa kamu tiba-tiba mendukung pangeran tertua? Kamu mendukung pangeran tertua. Namun, Lu Chen mencibir tanpa henti. Benar saja, ada sesuatu yang rumit.
Dia menanyakan sesuatu segera setelah bertanya, ketiganya semua tetua menunjukkan rasa jijik dan menertawakan Lu Chen. Izinkan saya memberitahu Anda, sejak 3 hari yang lalu, kami memutuskan untuk mendukung pangeran tertua, dan pangeran keempat Anda harus tidur. Apakah pangeran keempat? Jadi, dia berkata ragu-ragu, saya milik pangeran keempat, siapa yang berani menyentuh saya? Lu Chen berkata sambil tersenyum, dan dia tidak terburu-buru mengungkapkan identitasnya sebagai raja dan dia mendengar dari Bai Ningsuang bahwa pejabat senior paviliun dan selalu bungkam mengenai perselisihan kerajaan. Sekarang para tetua ini sangat ingin menarik garis dengan Bai Ningsuang. Mungkinkah ini sesuatu yang rumit? Itu tidak ada hubungannya dengan Master Pavilion. Saya punya saran, bawa Ming Hao pergi, jauh dari pusaran air, mungkin Ming Hao bisa bertahan. Kurang dari span lebih besar dari Kekaisaran Ruofeng mendukung kenaikan tahta pangeran tertua, jadi pasti ada rencana. Tanpa diduga, Kekaisaran Ruofeng dengan berani turun tangan dan mendukung saingan Ming Hao, pangeran tertua, dengan motif tersembunyi. Bai Ningsuang menanggapi dengan marah. Perebutan tahta dinasti Yongning merupakan perjuangan dalam negeri dan tidak ada hubungannya dengan negara lain. Dalam perebutan tahta dinasti Yongning, apa manfaat paviliun Guandadan? Saya khawatir ini tidak bermanfaat bagi paviliun pil besar, tetapi bagi Kekaisaran Ruofeng, bukan. Paviliun besar dan mengatur 99 paviliun dan paviliun dan dari dinasti Yongning adalah salah satunya. Utusan khusus itu mendengus dan berkata, saya tahu situasi Anda. Dan karena Anda adalah Dan Xiu, saya dengan baik hati memberi Anda nasihat, jika tidak, saya tidak akan repot-repot berbicara dengan Anda. Selama ada sesuatu yang bermanfaat bagi paviliun pil besar, paviliun pil kecil wajib bekerja sama, dan paviliun pil kecil dinasti Yongning Anda tidak terkecuali. Bai Ningsuang bertanya, akankah paviliun pil besar jauh pergi ke Kekaisaran Ruofeng ingin menyusup ke urusan dinasti Yongning? Pria itu berkata dengan arogan, juga mengungkapkan identitasnya, dari paviliun pil besar Kekaisaran Ruofeng. Tentu saja saya bukan dari paviliun Xiao dan Anda, saya utusan khusus yang dikirim oleh Yang Agung Paviliun dan Bai Ningsuang melirik pria itu dan bertanya dengan suara tegas. Kamu bukan dari Dange, siapa kamu? Setelah Ming Hao pergi, kerja kerasnya selama bertahun-tahun akan sia-sia. Dia tidak akan pergi. Orang di belakang paviliun master dan tiba-tiba berbicara, Tuan Paviliun dan berkata dengan kejam, Bai Ningsuang bertanya. Aku akan pergi, bagaimana dengan pangeran keempat? Master Paviliun dan memandang Bai Ningsuang dan berkata, menjauhlah dari ibu kota kekaisaran, hanya ini yang dapat dilakukan Master Paviliun ini untukmu. Karena hubungan Anda dengan pangeran keempat, Anda tidak cocok untuk tinggal di paviliun atau Anda dapat pergi ke Dengzhou, di mana paviliun besar dan tidak memiliki pemilik paviliun besar resmi. Bai Ningsuang terkejut, Anda ingin mengantar saya pergi. Paviliun Master dan tidak menanggapi Bai Ningsuang secara langsung, tetapi hanya memberikan jawaban, pertanyaan pilihan ganda yang ringan. Berdasarkan ini, api jiwa, kekuatan api jiwa ini rata-rata, kira-kira setingkat Raja Alkimia tingkat pertama. Ekspresi penguasa paviliun dan 3 tetua, dan utusan khusus paviliun dan berubah drastis. Raja Pil, Lu Chen tersenyum tipis, dan dengan satu tangan kanannya, nyala api ungu muncul dari telapak tangannya, menerangi seluruh ruang konferensi, ketua paviliun dan bertanya lagi. Tanpa jubah Pil, bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa Anda adalah Dan Xiu? Seorang tetua buru-buru berkata, dia milik pangeran keempat. Bai Ningsuang mengatakan dia adalah Dan Xiu, tapi dia tidak memiliki jubah merah. Master Paviliun dan Paviliun melirik pada Lu Chen dan bertanya, siapa kamu? Lu Chen melihat bahwa Bai Ningsuang semakin menjauh, menyimpang dari tujuan perjalanan ini, jadi dia segera membuka mulutnya untuk mengangkat topik itu kembali. Mengapa Paviliun Pil besar memesan Paviliun Pil? Jika Great Pil Paviliun tidak muncul, Lu Chen pasti bisa memesan Pil Paviliun, tapi sayang sekali. Wajah Bai Ningsuang pucat, dan Paviliun Pil besar bertekad untuk membuat pindah. Ming Hao sudah selesai, utusan itu berkata dengan dingin. Itu masalah antara pangeran tertua dan pangeran keempat, dan tidak ada hubungannya dengan itu, hubungannya dengan kita. Bai Ningsuang berkata, setelah dia naik tahta, dia akan menghapus perbedaan di antara mereka. Bahkan jika Ming Hao melarikan diri ke ujung bumi, dia tidak akan membiarkannya pergi. Lelucon, siapa yang tidak tahu bahwa pangeran tertua adalah orang yang kejam dan tanpa ampun?
Utusan khusus itu melirik Bai Ningsuang, dan berkata, "Pergilah dan beritahu keponakanmu Ming Hao, jangan melawan tren, atau kamu akan mati tanpa tempat pemakaman." Bai Ningsuang, Anda harus tahu bahwa begitu paviliun pil besar bergerak, situasinya tidak akan dapat diubah. Paviliun pil besar akan mendukung kenaikan pangeran tertua, dan pangeran lainnya tidak akan pernah memiliki kesempatan. Selain itu, Kekaisaran Ruofeng begitu kejam sehingga mereka menggunakan paviliun pil besar untuk menonjol. Paviliun Piloh yang secara langsung memimpin dinasti Yongming, Bai Ningsuang tidak pernah membayangkan bahwa perhentian pertama tangan Kekaisaran Ruofeng adalah paviliun pil yang juga dia perjuangkan. Sekarang, memanfaatkan kekacauan dinasti Yongming, Kekaisaran Ruofeng akhirnya memperluas kekuasaannya tangan hitam. Kekaisaran Ruofeng juga telah melakukan hal ini di dinasti lain. Kekaisaran Ruofeng memiliki 99 negara yang berafiliasi, setidaknya setengahnya adalah boneka Kekaisaran Ruofeng. Jika daya tembak ditembakkan sepenuhnya, seluruh ruang konferensi akan terbakar menjadi reruntuhan, kurang dari span lebih besar dari Lu Chen memegang jubah alkimia tambahan di tangannya. Tentu saja, utusan khusus itu menatap Lu Chen dengan pandangan menghina, lalu berkata dengan bangga, "Pemilik paviliun pil besar adalah Raja Alkimia peringkat 5, yang cukup untuk mengalahkanmu, Raja Alkimia peringkat pertama, bukan untuk mengalahkanmu. Sebutkan bahwa Great Pill Pavilion juga mendukung yang lebih menakutkan. Apakah kamu pikir kamu masih bisa bertarung melawan Great Pill Pavilion? Utusan khusus ini datang atas nama Great Pill Pavilion, dan saya rasa perlu untuk mempopulerkan detail Great Pill Pavilion kepada Anda." Faktanya, dia mengendalikan intensitas api jiwa dan hanya melepaskan sedikit daya tembak. Lu Chen mencibir, dan menarik api jiwanya. "Raja Alkimia tidak cukup tampan, tetapi kamu hanyalah seorang alkemis belaka," bentak utusan itu. "Kalau begitu jangan salahkan saya karena kejam dan tanpa ampun, membunuh sesama dan siu." Lu Chen balik bertanya, "Bagaimana jika tidak?" Utusan itu menambahkan, "Kamu harus menjauh dari ibu kota kekaisaran, dan jangan memengaruhi rencana paviliun pil besar." Pemilik paviliun dan menjadi sedikit tidak sabar, dan berkata dengan nada menghina, "Pergilah," dan Bai Ningsuang juga pergi. "Tidak ada tempat bagimu di paviliun dan kami telah mematuhi perintah dari paviliun pil besar dan tidak akan mendukung pangeran keempatmu." Ketiga tetua itu tertawa satu demi satu. Raja Alkimia peringkat pertama ingin menyuruhku menunggu, itu benar-benar di luar kendalinya. Belum lagi di paviliun Alkimia Agung, ada juga Raja Alkimia Agung peringkat ketujuh yang bertanggung jawab. Utusan itu tidak berpikir begitu. Bahkan jika Anda memakainya jubah alkimia, masih bercanda, Anda tidak bisa memesan paviliun alkimia kecil. Utusan khusus itu tertawa, penguasa paviliun dan juga tertawa, dan ketiga tetua lainnya semuanya tertawa. Pil Raja Jubah. Dia juga diam-diam mencoba jubah Raja Pil. Selama beberapa hari dia tinggal di Danceng, dia tidak hanya menghirup energi spiritual dan tidak melakukan apapun, namun, Lu Chen pasti akan menghancurkan paviliun pil besar dan menghancurkan impian Kekaisaran Ruofeng. Lu Chen sangat jelas tentang Bai Ningsuang dan kekhawatiran tanda pagar 39. Lu Chen menutup mata terhadap mata Bai Ningsuang, status alkimia seperti ini, peringkatnya tinggi dan peringkatnya rendah kecuali, Lu Chen menyalakan 8 pola alkimia, menjadi Raja Alkimia peringkat 8, dan menghancurkan paviliun alkimia besar, itu hanya setingkat dengan Master Pavilion Grid dan tidak dapat bersaing dengan Master Pavilion Grid dan, dia juga tidak dapat bersaing untuk mendapatkan urutan Pavilion Xiao dan, meskipun Lu Chen belum pernah muncul dalam jubah alkimia, setelah banyak menebak, dia dapat menyalakan 5 alkimia pola paling banyak, yaitu Raja Alkimia tingkat kelima, tetapi apakah itu mungkin? Kecuali jika peringkat Raja Alkimia Lu Chen sangat tinggi, begitu tinggi sehingga bisa menghancurkan Paviliun Alkimia besar. Sejak Paviliun Pil besar turun tangan, Paviliun Pil kecil harus mematuhi perintah Paviliun Pil besar, dan tidak akan mematuhi Lu Chen, Raja dan yang baru. Utusan itu sangat marah, kurang dari, span lebih besar dari, Raja Alkimia hebat peringkat 8. Pola Raja Pil, ke-9 memancarkan cahaya keemasan dan perlahan menyala, saat berikutnya, semua orang tersentak lagi, memecahkan rekor kognitif lagi, Lu Chen jelas merupakan pengecualian, dan mematahkan kognisi mereka, Raja Pil Agung yang begitu muda, belum lagi dunia sekuler, bahkan kota Pil, mungkin akan ada di luar dunia, tapi ini masih dugaan, belum ada yang melihatnya, semua orang di tempat kejadian menarik napas dalam-dalam, karena,
pola pil King ke-8 telah menyala. Bai Ningsuang memandang Lu Chen dengan kaget, tidak tahu harus berkata apa. Kamu, utusan itu sangat tercengang hingga lidahnya kaku saat berbicara. Yang pertama, pola Raja Pil ke-7 juga menyala. Hehehe, dia adalah Raja Alkimia yang hebat. Tentu saja, bukan hanya penguasa paviliun dan yang terkejut, tetapi juga utusan khusus yang luar biasa yang memegang perintah alkimia peringkat kelima dan mengancam akan membunuh Raja Alkimia di bawah peringkat kelima. Ini, apa yang terjadi di sini? Bagaimana dia bisa menjadi Raja Alkimia peringkat 6? Hanya saja bersikap kasar tidak bisa menghentikan pola Raja Pil ke-6 mulai menyala, sesepuh lain tidak bisa menahan diri, bahkan mengumpat. Saya kehilangannya, ini sebenarnya langkah kelima. Segera setelah itu, pola Pil King kelima menyala, sesepuh lainnya berbisik. Tidak, ini level keempat. Segera setelah kata-katanya selesai, pola Raja Pil keempat juga menyala, seorang tetua gemetar dan berkata. Ini sebenarnya tingkat ketiga. Dan kemudian, yang ketiga. Kemudian, pola Raja Pil kedua juga menyala. Pola Pil Raja menyala. Pada jubah alkimia, tungku emas bersinar terang, dan pola alkimia emas menyala dan terbentang di bawah jubah emas tungku. Lu Chen mendengus dingin, membuka jubah alkimia merah, dan mengenakannya. Kaulah yang mencari kematian, poles mata anjingmu dan lihat, Raja Bendan berpangkat berapa. Kamu ingin mati? Lu Chen tertawa. Ini baru level keempat, saya pikir Anda akan berani memotongnya tingkat ke-9. Utusan khusus menunjukkan tanda dengan 5 pola, dan berkata sambil mencibir, ini adalah perintah Raja Alkimia peringkat 5 dari pemilik paviliun pil besar. Jika ada perintah perlawanan alkimia, saya bisa membunuh Raja Alkimia di bawah peringkat kelima. Kenapa tidak? Lu Chen bertanya lagi. Raja Alkimia peringkat 9. Utusan khusus itu bertanya lebih lanjut, seolah membenarkan sesuatu. Apakah Anda Lu Chen yang baru saja menguji Raja Alkimia di kota Alkimia? Kata Lu Chen. Kalau begitu, tentu saja tidak perlu. Kurang dari, span lebih besar dari utusan khusus itu mengangkat alisnya, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Lu Chen, kata Lu Chen, nama keluarga Pangeran Ben dan adalah Lu dan namanya Shen. Utusan khusus itu merasa malu, tetapi dia tidak tahu siapa nama Lu Chen, jadi dia bertanya dengan hormat, saya tidak tahu harus memanggil apa Raja Pil hebat. Agar bawahan dapat kembali dan melapor ke paviliun besar dan, sehingga penguasa paviliun besar dan dapat membatalkan permintaan tersebut. Campur tangan dalam urusan internal dinasti Yongning. Lu Chen memandang utusan khusus itu dengan jijik, dan tanpa ampun berlari ke arahnya. Di mana Raja Bendan, perlukah saya memberitahu Anda? Pil City mengatur semua paviliun pil besar yang dimiliki oleh dunia sekuler, dan tidak ada satupun paviliun pil besar yang dapat menahan kemarahan kota pil. Jika tidak, beritahu Pil City, paviliun Great Pil akan menghadapi bencana. Belum lagi paviliun alkimia kecil dari dinasti Yongning, bahkan paviliun alkimia besar Kekaisaran Ruofeng, sulit untuk menolak perintah Raja Alkimia Agung peringkat 9, pada saat yang sama, dia dipenuhi dengan kepahitan. Dengan Raja Alkimia peringkat 9 di sini, misinya kali ini akan gagal, bagaimanapun, identitas alkimia Lu Chen telah dikonfirmasi, beraninya dia sombong. Setelah utusan khusus memberi hormat, dia menanyai Lu Chen, tetapi sikapnya cukup hormat, dan kesombongan sebelumnya telah hilang. Mengapa Raja Pil Agung peringkat ke-9 yang begitu muda tidak berada di kota Pil, tetapi di dinasti Yongning yang kecil? Penguasa paviliun dan, utusan khusus paviliun besar dan ketiga tetua ragu-ragu sejenak, lalu memberi hormat satu demi satu. Saya akan memberi penghormatan kepada alkimia hebat peringkat 9 Raja. Setelah beberapa saat, Bai Ningsuang sadar, membungkuk dalam-dalam, menutupi hatinya dengan tangannya, dan melakukan penghormatan alkimia. Bai Ningsuang, beri penghormatan kepada Raja Alkimia hebat peringkat 9. Jubah merah itu tidak palsu, itu bukan jubah merahmu sendiri, tidak ada jejak jiwamu sendiri, meskipun kamu memakainya, pola merahnya tidak bisa menyala, ada keheningan yang mematikan di tempat kejadian, dan semua orang terkejut. Pada saat ini, cahaya keemasan dari 9 pola Raja Pil berkembang, mewarnai aula konferensi Nuoda dengan emas. Anda mempermalukan jenius alkimia Kekaisaran Ruofeng kami di kota alkimia, dan penguasa paviliun alkimia besar telah memerintahkan kepala Anda diambil untuk menghilangkan kebencian ini. Utusan khusus itu memutar matanya dan berkata dengan kasar, ada jalan menuju surga, tetapi jika tidak pergi, tidak ada jalan masuk neraka.
Jika kamu bertemu tanganku hari ini, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena kurang beruntung. Sikap utusan khusus berubah lagi, rasa hormat hilang, digantikan dengan gigi terkatup. Bagaimana kamu tahu? Tentu saja saya tahu, seluruh paviliun pil besar, bahkan istana kekaisaran Ruofeng pun mengetahuinya. Lu Chen memikirkan sesuatu, sedikit mengernyit, menatap utusan khusus itu, dan di sana ada tatapan tajam di matanya. Saya yang ke-9 peringkat Raja Alkimia, apakah kamu yakin ingin menyerangku? Namun, ketiga tetua itu juga mengikuti Master Pavilion dan bersiap untuk menyerang Lu Chen. Jika Lu Chen terbunuh dan ditangani dengan benar, Pil City mungkin tidak dapat untuk melacaknya. Master Pavilion dan memandang Lu Chen dengan muram, dan berkata perlahan, terlebih lagi, kepala paviliun besar adalah bos langsungnya, dan orang yang ingin dibunuh oleh paviliun besar harus dibunuh olehnya, seperti kata pepatah, ambillah kepala orang lain, tangan dengan lembut dan makan yang lain mulutnya lembut. Beberapa hari yang lalu, utusan khusus tersebut dipercaya oleh Master Pavilion Agung untuk mengirimkan 10.000 koin kristal. Dia dan ketiga tetua sudah membaginya, dan dia masih mengambil kepala besarnya dan tidak bisa meludahkannya. Sekarang setelah semuanya selesai, dia tahu tidak ada jalan untuk kembali. Tidak ada orang luar di sini, bunuh mereka, tidak akan ada yang tahu. Utusan khusus itu mengangkat Dan Wang Ling tingkat kelima, dan mengancam penguasa paviliun dan ketiga tetua. Jika Anda tidak mematuhi perintah Master Pavilion Agung, Anda akan melawan Master Pavilion Agung dan seluruh kekaisaran Ruofeng. Anda dapat membayangkan apa yang akan terjadi pada Anda. Beberapa dari Anda telah memanfaatkan paviliun pil besar, jadi Anda sudah untuk membantu Great Pil Pavilion melakukan sesuatu, dan maju serta mundur bersama dengan Great Pil Pavilion. Setelah masalah ini selesai, saya akan mengambil kepala Lu Chen kembali untuk meminta penghargaan untuk Anda, dan Anda akan mendapatkan lebih banyak hadiah. Utusan khusus itu berkata lagi, Anda tidak perlu mempunyai beban psikologis. Lu Chen bukan hanya orang yang sebagian besar dibunuh oleh paviliun besar, tetapi juga orang yang ingin dibunuh oleh keluarga kerajaan Kekaisaran Ruofeng. Dengan dukungan Kekaisaran Ruofeng dan paviliun pil besar, apa yang Anda takutkan? Kulit Master Pavilion dan berubah drastis, dia ragu-ragu, begitu dia bergerak, berita itu bocor, dan Dan Cheng mengetahui, dia akan mati tanpa tempat untuk menguburkannya. Utusan khusus itu mendengus dingin, menoleh dan berkata kepada pemimpin paviliun dan, saya memerintahkan Anda untuk menghormati Master Pavilion dan, untuk membunuh Lu Chen dan Bai Ningsuang. Dan Cheng berjarak ratusan ribu mil jauhnya. Selama beritanya diblokir dengan benar, Dan Cheng tidak akan mengetahuinya. Melihat niat membunuh utusan itu, Bai Ningsuang buru-buru berteriak. Lu Chen ini, bersembunyi begitu dalam. Paviliun Master dan utusan khusus mengubah ekspresi mereka dan menjadi marah. Transformasi roh setengah langkah. Lu Chen bahkan tidak menggunakan jari yanyangnya, dia hanya menamparkan mereka dengan 3 telapak tangan, menghancurkan bekas telapak tangan mereka dan menghancurkan kepala mereka. Kultivasi mereka bertiga hanya sedikit lebih tinggi daripada Bai Ningsuang, dan mereka hanya berada di alam asal sejati tingkat ke-7 atau ke-8. Jika mereka tahu bahwa Lu Chen adalah transformasi spiritual setengah langkah, bagaimana mereka berani melakukannya? Tetapi ketika Lu Chen melawan, mereka terlambat menyesalinya, mereka tidak melakukannya, tidak berani menggunakan api sungguhan, karena takut membakar Lu Chen menjadi abu, dan mereka tidak dapat membuat kepala Lu Chen menerima hadiahnya, sehingga mereka langsung menyerang dari udara. Ketiga tetua menyerang bersama-sama, dan 3 cetakan telapak tangan menyerang Lu Chen, ketua paviliun dan memberi perintah. Lakukan. Kemudian, Lu Chen berteriak dengan wajah tidak senang, siapapun yang terburu-buru untuk bereinkarnasi, kemarilah. Lu Chen menghela napas, mengulurkan tangannya untuk meraih Bai Ningsuang, mendorong punggungnya, dan mendorong Bai Ningsuang beberapa meter jauhnya. Biarkan aku yang melakukannya. Bai Ningsuang tersenyum tegas, dan tiba-tiba berkata dengan suara rendah, aku akan menahan mereka, kamu segera lari. Lu Chen, aku tidak menyesal mengenalmu dalam hidup ini. Dia tahu bahwa budidaya seni bela diri Lu Chen sangat tinggi, tetapi penguasa paviliun dan memiliki budidaya yang lebih tinggi lagi. Lu Chen bukanlah lawan dari penguasa paviliun dan, jadi dia harus mengulur waktu untuk Lu Chen. Bai Ningsuang tidak memahaminya, tetapi tahu bahwa tidak ada jalan keluar hari ini, jadi dia malah berdiri di depan Lu Chen. Lu Chen menggelengkan kepalanya tak berdaya, lalu mengedipkan mata pada Bai Ningsuang, membuat Bai Ningsuang mundur sedikit.
Itulah satu-satunya cara untuk pergi. Seorang tetua berkata dengan galak, lalu mengepung Lu Chen bersama dua tetua lainnya. Jika kamu mati, kamu bukan apa-apa. Yang membuat hatinya berat adalah ketika semua orang ini mati, vitalitas paviliun dan akan hilang terluka parah. Yang tidak ingin dia lihat, orang-orang ini tercela, tidak tahu malu, memberontak, hanya sampah dan zong, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan, mereka semua harus mati. Jika penguasa paviliun pil dan ketiga tetua berani menyerangnya meskipun mereka tahu dia adalah Raja Pil peringkat 9, mereka pantas mati. Dari sudut pandang mereka, Lu Chen pasti menghabiskan banyak energi dan waktu mempelajari alkimia di usia yang begitu muda untuk maju ke Raja Alkimia peringkat 9, melihat aula konferensi hancur, para penjaga ini tercengang. Pasti ada pertarungan antara ahli transformasi spiritual di sini. Saya tidak tahu bagaimana Master Paviliun dan tetua masih hidup atau mati. Mereka adalah ahli seni bela diri Paviliun dan mereka juga alkemis. Meskipun peringkat alkimia tidak tinggi, mereka sangat setia pada alkimia. Penjaga Dange tiba, sekelompok sosok berlari ke arah mereka, satu demi satu napas mengerikan datang, satu demi satu suara marah terdengar. Mungkinkah seseorang dibunuh? Cepat, Master Paviliun dan tetua ada di dalam. Siapa yang berkelahi di ruang konferensi? Apa yang terjadi? Buntutnya menyebar, kekuatan berosilasi, dan gelombang dahsyat udara tergulung, langsung menghancurkan seluruh ruang konferensi. Kekuatan dua jari bertabrakan dengan dua kekuatan tinju, dan suara yang menghancurkan bumi meletus. Boom! Boom! Lu Chen sudah bersiap, Yan yang menunjukkan sambil menunjuk dua jari bersamaan. Kekuatan jari-jari itu mengerikan. Kekuatan setiap jari melebihi 1,2 juta kati, dua bekas tinju dipukul dari sisi kiri dan kanan, tinju itu seperti bintang jatuh, dengan kekuatan 1 juta kati. Segera setelah mereka berdua bergerak, angin tinju menderu, tanah berguncang dan gunung-gunung berguncang, dan seluruh aula konferensi runtuh di bawah tekanan tinju yang kuat. Utusan khusus dan penguasa paviliun dan bertukar pandang, dan mereka semua menembak ke arah Lu Chen. Pertempuran cepat. Lu Chen memandang Master Paviliun dan utusan khusus, dan mencibir, mengapa kalian tidak pergi bersama? Untuk menghindari masalah, saya sudah melihatnya sejak lama, dan utusan khusus itu juga ada di alam transformasi roh tingkat kedua. Bai Ningsuang mengingatkan Lu Chen. Hati-hati, Master Paviliun adalah Master Roh tingkat kedua alam transformasi. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Lu Chen, ahli alkimia, yang bahkan tidak ketinggalan dalam seni bela diri, benar-benar merupakan pengecualian. Sejak zaman kuno, baik alkimia maupun seni bela diri, alkimia itu kuat, dan seni bela diri pasti tertinggal, dan Lu Chen tidak terkecuali. Para penjaga tidak mengetahui situasinya, mereka semua saling memandang dengan cemas, tidak tahu harus berbuat apa. Lu Chen berteriak keras, suaranya seperti bel, menggetarkan pikiran orang. Pemilik paviliun dan tiga tetua dinasti Yongming melakukan kejahatan terhadap atasan. Mereka pengkhianat dan harus dihukum atas kejahatan mereka. Beraninya mereka mengabaikan Raja Alkimia peringkat tertinggi di depannya. Para penjaga yang setia pada alkimia memberi hormat satu demi satu dengan ekspresi saleh di wajah mereka. Salam kepada Raja Alkimia Agung tingkat ke-9. Pria itu berbalik, wajah mudanya penuh kekuatan tanpa amarah. Khusyuk dan khusyuk seolah-olah dewa alkimia telah lahir. Kalian semua tidak, jika Anda tidak bergerak, keluhan antara Raja Bendan dan penguasa paviliun dan akan diselesaikan sendiri. Tentu saja, mereka tidak akan melakukan kejahatan di bawah dan menangkap Master Paviliun dan dengan santai, lagi pula, Master Paviliun dan masih merupakan atasan mereka tidak akan melakukan kejahatan dengan membunuh Raja Alkimia hebat peringkat 9 dalam keadaan yang tidak diketahui. Mereka adalah kekuatan dan paviliun, setia pada dan dao, dan setia pada dan paviliun, tetapi mereka adalah bukan pasukan pribadi pemilik paviliun dan. Para penjaga itu semua tercengang, lihatlah saya melihat Anda, saya tidak tahu pihak mana yang harus membantu. Ketua paviliun dan berkata dengan marah, saya adalah penguasa paviliun dan para penjaga paviliun dan harus mematuhi perintahku. Suara marah datang dari bawah reruntuhan. Lalu Bai Ningsuang mendorong puing-puing itu, memanjat dan berkata kepada penjaga, Raja Pil Agung telah membunuh 3 tetua, kalian semua membantu Raja Pil Agung untuk menangkap pemimpin paviliun Pil yang memberontak. Jangan dengarkan omong kosongnya, dia dan ketiga tetua memberontak, dan ingin membunuh Raja Alkimia hebat peringkat 9 yang berasal dari kota Alkimia.
kejahatannya tidak bisa dimaafkan. Kepala paviliun dan sangat marah sehingga dia berpikir bahwa setelah membunuh Lu Chen, dia harus menemukan cara untuk menyingkirkan kepala penjaga yang kejam ini, dan membunuh semua penjaga di tempat kejadian, sehingga tidak ada satupun dari mereka yang bisa tinggal. Idiot, dia adalah musuh kita ketika dia membunuh kita, dan Xiu, di paviliun dan. Kepala penjaga berkata dengan curiga. Master Paviliun, dia adalah Raja Alkimia peringkat 9, sesama alkemis, bukan seorang musuh. Lu Chen dan kekuatan bertarung tanda pagar 39, terlalu kuat, mengancam nyawanya. Jika penjaga tidak mengambil tindakan, dia mungkin tidak bisa melihat matahari besok. Ketua paviliun tidak terlalu peduli lagi, dan langsung memberi perintah kepada para penjaga. Saya, sebagai penguasa paviliun dan, memerintahkan Anda untuk membunuh pembunuh ini dan membalas dendam ketiga tetua. Tanpa diduga, para penjaga bersikap acuh tak acuh dan tidak mendengarkan perintah dari orang lain selain paviliun dan, ketika utusan khusus melihat bahwa semua penjaga paviliun dan telah tiba, dia segera memfitnah Lu Chen dan memimpin para penjaga untuk membunuh Lu Chen. Mereka terpesona oleh Lu Chen jari 39, mengalami kekuatan, dan mengalami beberapa luka, namun tidak terluka parah, namun terkubur di aula yang runtuh. Sekelompok orang sedang berjalan menuju istana gerbang, siap memasuki istana kerajaan, karena ketiga orang itu mengenakan jubah alkimia, 2 alkemis hebat, dan 1 raja alkimia hebat, status mereka sangat tinggi, itu jelas merupakan perselisihan internal dalam alkimia, dan tidak ada yang mau campur tangan untuk menimbulkan masalah, tidak ada kekurangan ahli seni bela diri di istana, tetapi tidak ada yang mengambil tindakan untuk menghentikannya mereka, dan mereka semua menonton pertunjukan itu sebagai kerumunan pemakan melon, di jalanan ibu kota yang ramai. Terjadi pemandangan aneh di mana 2 tuan dari transformasi spiritual tingkat kedua terpaksa melarikan diri ke udara oleh pejuang spiritual setengah langkah, sebagai segera setelah paviliun master dan utusan khusus mendarat di tanah, mereka tidak akan bisa lepas dari genggamannya. Kecepatan bersaing Xin Yue di awal membuktikan bahwa langkah ringannya tidak kalah dengan tahap tengah transformasi alam roh. Mengetahui hal ini, Lu Chen menyalakan Imperial Light Step untuk mengejarnya. Tetapi Master Paviliun dan utusan khusus hanya berada di alam transformasi roh tingkat kedua, tinggi Yukong saja tidak cukup, dan daya tahannya juga terbatas. Cepat atau lambat mereka akan jatuh ke tanah, semakin tinggi budidaya dasar alam roh transformasi, semakin tinggi Yukong dan semakin kuat daya tahannya, hanya mereka yang berada dalam kondisi transformasi roh yang nyata dan yang esensi aslinya terukur dapat memiliki kemampuan untuk mengendalikan langit, bahkan pada setengah langkah transformasi roh. Lu Chen tidak bisa terbang di udara, jadi dia hanya bisa mengejarnya terus kaki. Lu Chen segera menyalakan Imperial Light Walker, dan dia mengejarnya seperti bintang jatuh. Bisakah kamu melarikan diri? Mereka tidak pernah bermimpi bahwa Raja Alkimia muda peringkat 9 yang hebat ini, yang basis budidayanya lebih rendah dari mereka, memiliki kekuatan tempur yang begitu menyimpang, sehingga jika dia tidak melarikan diri, nyawanya akan hilang, dan Lu Chen menunjukkan bahwa kekuatan jari melebihi 1,2 juta kati, dan kekuatan menghancurkan mereka. Bagaimana mereka bisa menjadi lawan Lu Chen? Mereka berdua menyerang pada saat yang sama, meninju dengan kekuatan 1 juta kati, dan keduanya diselesaikan oleh Lu Chen dengan 1 jari. Tidak bisakah kalian melarikan diri? Melihat situasinya telah hilang, utusan khusus segera pergi dan melarikan diri bersama pemilik paviliun dan pemimpin paviliun dan mengutuk, dan segera terbang beberapa kaki ke udara, lalu berjalan pergi. Situasinya tidak diketahui, dan tidak ada pihak yang akan membantu, yang merupakan pilihan terbaik bagi para penjaga. Dan para penjaga itu menjaga burung Phoenix, dengan gugup menatap Raja Alkimia yang agung, bahkan tidak berani mengambil nafas. Kemudian, dia kebetulan melihat Raja Alkimia berjubah merah, dengan 9 pola alkimia bersinar di langit dan bumi. Seperti bola cahaya kemasan bergulir ke arahnya, penjaga itu belum selesai berbicara ketika dia disela oleh hembusan angin. 2 sosok terbang melewatinya, keduanya adalah alkemis hebat. Ketika dia gugup, dia tidak mau berbicara dengan sang putri, jadi dia segera memarahi yang agak terganggu. Semua penjaga, semua waspada, jangan bergerak. Ketiga orang itu bukanlah pejuang biasa, mereka semua adalah dan. Di dalam kereta Phoenix, putri secantik bulan terang adalah seorang gadis muda, mengenakan jubah dan cincin emas, murni dan anggun, berbicara dengan tenang, dan tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Tempat ini termasuk dalam area terlarang istana kerajaan. Udara kerajaan dilarang.
Mengapa penjaga di istana tidak mencegatnya? Kepala penjaga buru-buru menundukkan kepalanya, tidak berani mengangkat kepalanya. Putri, ada 3 orang-orang bergegas ke sini, 1 berjalan kaki, dan 2 di udara. Situasinya tidak diketahui. Di sisi kereta Phoenix, jendela layar terbuka, memperlihatkan wajah cantik secantik bulan yang cerah, terdengar suara wanita yang tenang, penuh keagungan, apa yang terjadi? Di sini, kepala penjaga juga menemukan sesuatu, wajahnya berubah. Dia segera mengeluarkan perintah tegas, lalu menggiring massa mengepung kereta Phoenix. Teriakan tajam datang dari istana dan kota, namun tiba-tiba nadanya berubah, seolah menemukan seseorang yang tidak bisa tersinggung. Segera letakkan busur dan anak panahnya, semua orang harus waspada, dan jangan bertindak gegabah. Para pemanah sudah siap, begitu ada yang masuk dalam jangkauan, segera. Tetapi peringatan itu tidak efektif. Tidak peduli di udara atau di darat, angin masih bertiup kencang menuju istana. Di dalam jangkauan istana, Yukong dilarang, jika tidak tembak dan bunuh di tempat. Tanpa diduga, pengunjung tersebut sepertinya tidak mendengar, dan terus berlari. Hentikan mereka yang datang, atau tembak dan bunuh. Tiba-tiba terdengar suara Yu Feng, dan para penjaga segera menghunus pisaunya untuk memperingatkan, dan kepala penjaga berteriak keras. Sungguh keagungan, keagungan, aura pembunuh, menembus hati orang-orang seperti pisau tajam. Dengan alis seperti pedang, tegas dan tampan, ada suasana keagungan tanpa amarah, memandang rendah dunia dan membuat semua pihak tunduk. Ternyata dia masih remaja, sangat muda. Yang ke-9 ini peringkat Raja Alkimia yang hebat. Namun, pada saat ini, Raja Alkimia Agung peringkat 9 tiba-tiba menoleh dan menoleh, seperti sekilas, langsung mengejutkan hati sang putri. Hebat peringkat 9 Raja Alkimia, belum lagi para penjaga dan penjaga tidak bisa terprovokasi. Bahkan jika ayahnya, Raja Mingze, ada di sini, saya khawatir dia harus menyerahkan 3 poin. Tidak heran, baik pengawalnya maupun pengawal istana tidak berani bertindak gegabah, dan diam-diam mengalah. Sang putri membuka mata indahnya dan sangat terkejut. Dinasti Yongmingku, kapan Raja Alkimia Agung peringkat 9 datang? Semua orang telah melihatnya, jubah merah dengan pola emas, 9 pola pil, Raja Alkimia top yang legendaris.